Hai, kembali lagi di podcast aku, Ruang Cerita, episode 4. Kalian pernah gak sih ngerasain capek, tapi capeknya itu bukan karena melakukan aktivitas yang berat, tapi capeknya tuh lebih ke pikiran dan hati. Aku sering ngerasain hal itu. Kayak capeknya tuh gak habis-habis. Capeknya tuh lebih capek dari capek fisik. Dan aku sadar ternyata yang membuat aku capek itu adalah sebenarnya pikiran dan hati aku sendiri. Gak bisa aku pungkiri, aku banyak pikiran yang membuat aku overthinking. Sebenarnya aku tuh gak mau banyak pikiran, dan aku gak mau mikirin hal-hal yang menurut aku tuh gak pantas untuk dipikirkan. Tapi gak tahu kenapa semua itu selalu menjadi kepikiran. Kadang aku tuh kepikiran, aku tuh kenapa ya gampang capek, padahal aku sebenarnya gak ngelakuin hal yang berat gitu. Dan kerjaan aku sehari-hari juga bukan hal yang berat dan terlalu nguras pikiran. Kembali lagi aku berpikir dan aku sadar ternyata yang membuat aku capek itu adalah faktor lingkungan dan juga orang-orang yang aku ngerasa mereka membuat energi aku tuh terkuras banget. Dan aku yakin sih kalau kita berada di lingkungan yang menurut kita toksik, itu memang membuat pikiran dan hati kita benar-benar terganggu. Aku ngalamin ini semenjak aku memasuki dunia kerja. Aku sering kepikiran kenapa ya capeknya tuh gak habis-habis. Bahkan ketika aku balik dari kerja, nyampe rumah, itu kan waktunya untuk istirahat ya. Tapi bukannya aku ngerasa capek aku tuh hilang, capek aku tuh masih ada gitu di dalam pikiran, dan badan aku jadi gampang ikutan lelah. Aku selalu cari cara gimana ya supaya hal ini bisa aku hilangkan. Aku kayak gak mau gitu nyiksa pikiran aku, dan aku ngerasa itu ngaruh banget sih ke kesehatan aku. Kadang aku cari cara dengan membaca buku atau menonton film, dan juga kadang aku sering nonton video motivasi gitu. Mungkin setelah aku nonton atau aku membaca buku, capek aku hilang sebentar dan aku merasa semangat seperti normal kembali. Tapi itu hanya sementara, dan capek aku tuh bakal balik lagi. Aku kadang sampai kewalahan gitu, kapan ya ini berakhir gitu. Aku pengen kayak orang-orang yang bahagia, ceria, dan beraura positif. Mungkin aku lagi berusaha untuk itu, tapi memang mungkin belum berhasil, dan aku harus terus berupaya supaya aku kembali lagi seperti dulu, dimana aku tuh bukan tipe orang yang gampang kepikiran. Tapi kembali aku sadari mungkin sekarang memang adalah masa-masa dimana aku belajar dalam proses pendewasaan juga. Dan aku juga yakin sih kalau fase ini emang ada dalam proses pendewasaan. Setiap orang pasti punya beban pikiran dan ada fase lelahnya juga. Tapi tergantung bagaimana cara kita menanggapinya dan mengatasinya sih. Aku pribadi, aku belum nemu caranya gimana hal itu bisa diatasi dengan baik.
Teman-teman ada saran nggak? Kalau ada, kasih tahu aku dong. Semakin bertambah usia tuh hal-hal kecil bikin kita capek. Dulu kayak hal-hal kecil aja nggak dipikirin, tapi kalau sekarang bahkan hal kecil dan yang nggak penting jadi bahan pikiran. Berat ya ternyata, tapi nggak apa-apa. Nanti akan ada masanya dimana aku bakal bebas dari itu semua. Ini hanyalah proses menuju normal kembali. Aku yakin juga aku pasti bisa melewati fase ini, dan semua ini pasti ada makna di baliknya. Kalau kata orang-orang, kita bisa ngilangin capek itu dengan traveling, atau yang disebut orang-orang zaman sekarang dengan kata healing. Tapi aku udah pernah nyoba. Ya memang ketika kita lagi traveling atau jalan-jalan, pikiran kita akan tenang sementara, beban pikiran kita juga hilang. Tapi ketika udah balik dari traveling, beban itu kembali lagi seperti semula. Kalau aku pribadi, aku kurang setuju sih dengan traveling bisa membuat kita fresh kembali. Tapi kembali ke pribadi masing-masing sih. Memang traveling juga menurut aku bermanfaat buat kita yang lagi jenuh. Tapi kalau untuk ngilangin capek pikiran dan hati, menurut aku itu belum worth it. Karena yang capek itu kan pikiran dan hati kita. Ya kalau dibawa jalan-jalan, melihat pemandangan yang bagus, ya pikiran kita jadi tenang. Beban pikiran kita memang hilang seketika. Tapi ketika kita kembali ke realita, ke aktivitas sehari-hari dan berhadapan dengan kehidupan sosial, beban pikiran itu kembali lagi. Kadang aku juga sering menung gitu sebelum tidur. Kenapa ya sekarang rasanya tuh semua hal itu jadi dipikirkan. Apa emang begini ya rasanya menjadi dewasa? Aku mungkin belum terbiasa dengan keadaan seperti ini. Tapi ini gak bisa aku hindari. Kalau bisa aku hindari ya bersyukur dong. Tapi semua ini rasaku memang udah jalannya, dan aku sebagai makhluk Tuhan hanya bisa menerima dan menjalani apa yang telah Ia tetapkan. Mungkin di balik fase ini nanti aku bakal jadi lebih baik ke depannya, jadi lebih baik pemikirannya dan dari cara aku bertindak untuk sesuatu dan menghadapi masalah. Aku yakin setiap proses pendewasaan itu akan mengajarkan hal-hal baik kalau kita benar-benar mengambil nilai positifnya. Aku pribadi memang ngerasa capek banget, tapi mau gimana lagi, emang udah fasenya sekarang aku ngejalani itu. Tapi aku berharap nanti aku bakal bebas dari ini semua. Aku bakal bahagia, aku bakal senang, aku bakal ceria, aku bakal punya aura positif nantinya dan membawa hal-hal yang positif buat orang-orang di sekitar aku. Kalau kalian pernah ngerasain hal apa aja nih? Pernah ngerasain yang capek kayak gimana? Coba cerita ke aku dong di kolom komentar. Kali aja kita sekarang berada di fase yang sama. Kali aja kalian juga punya cara atau tips untuk kita yang lagi di fase capek dengan
hiruk pikuknya dunia dan capek dengan kehidupan sehari-hari tapi nggak nemu cara atau jalan untuk mengatasi itu. Buat kita yang sama-sama lagi di fase capek, aku cuman bisa nyemangatin diri aku sendiri dan kalian semua pendengar podcast aku. Aku juga punya cara sendiri untuk mengatasi capeknya aku, dan aku berharap kalian juga punya cara tersendiri untuk mengatasi capeknya. Apapun itu, aku berharap kita akan senang di masa yang akan datang, akan lebih bahagia. Tetap semangat buat kita yang lagi ada di fase ini. Sekian podcast aku malam ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung aku terus ya, agar kita tumbuh bersama. Sampai jumpa.